Assalamualaikum. Kedengaran nggak? Halo. Halo, kedengaran nggak? Malam. Oke. Sudah ada 5. Ini webcamnya dimatiin gimana caranya ya? Kalau nggak lambat sekali nih. Tinggal klik yang atas bagian kamera. Iya, sudah diklik-klik tapi nggak bisa-bisa. Oh, oke. Kurang lambat. Nah, ya. Kita mulai ya. Selesai slide ini kita selesai. Mudah-mudahan dalam waktu 1,5 jam ke cover. Sekarang ini masih bab pertama. Sekarang bagian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kedengaran? Kecil? Bagus? Dengaran lah ya. Halo. Kecil sekali sih. Halo. Halo. Oke. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dari modul yang sudah dikirimkan oleh panitia pusat Taipei, kita bahas bagian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai pendahuluan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dapat melakukan usaha mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Oh ya, PR-nya belum saya periksa ya. Tolong kumpulin aja. Nanti saya periksa sekaligus buat absennya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dapat melakukan usaha mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Mari kita lihat. Wah, kecil sekali ya.
Ini data dari BPS. Juga data dari BPS. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan daerah perkotaan menurut provinsi dan kelompok barang dalam bentuk rupiah. Saya ambil yang makanan. Pada tahun 2007, mana zoomnya ini? Zoom. Ada kan? Cara zoomnya saya kurang paham. Oke, saya bacakan aja. Nih, tahun 2007 dalam satuan rupiah rata-rata per orang pengeluaran terbesar ada dari data yang saya punya ya. Jakarta 272.821. Waalaikumsalam. 272.821. Artinya barang-barang di Indonesia rata-rata satu orang untuk makan, orang Jakarta 272.821. Yang terkecil ini di Lombok 160.000. 272 dengan 160.000. Tumbuh semua. Tahun 2013 yang tertinggi tetap Jakarta. Jadi 603. Yang terendah tetap NTB. Orang-orang Lombok itu. 337.000. Kalau yang di tahun 2007 nggak ada separohnya, yang ini ada hampir separoh nih, 603 dengan 337. Tapi ini bukti kalau pengeluaran kita makin lama makin tinggi, artinya ada pembangunan. Mengurangi kemiskinan berhasil, pengangguran berhasil, kesenjangannya gimana? Apa akibatnya? Akibatnya semua orang berbondong-bondong pindah ke Jakarta. Karena penghasilan di Jakarta jauh lebih baik. Maaf, saya salah. Ternyata yang paling kecil ini Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah ini yang paling kecil nih. 156. 313. Orang Jawa Tengah nggak suka makan kali ya. Orang Jawa Tengahnya. Mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Tabel ini kita dapat juga dari BPS. Ini dan satuannya rupiah. Jadi seperti itu. Nah, yang mana? Yang kecil ini. Yang ini kelihatan kan yang ini? Salah satu indikator. Oh iya. Datanya ya kekecilan, betul. Datanya kekecilan. Ya, lanjut ya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Pemerataan.
Oke, itu masih problem di Indonesia. Masih pendahuluan di slide ketiga. Oke. Istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sering diartikan sama. Tapi sebenarnya kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda. Nah, jadi ini yang harus eh, kita pahami apa bedanya pertumbuhan dan pembangunan. Istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan yang minggu lalu kan, dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sementara istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi negara-negara berkembang. Oke, catat dulu, ingat dulu. Jadi kita misinya hari ini adalah membedakan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pindah ke definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Oke. Terdapat 3 elemen penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan sebagai suatu proses, pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Ya. Jadi pembangunan ekonomi yang digarisbawahi adalah perubahan struktur dan corak kegiatan, dan itu harus meningkatkan pendapatan per kapita dan berlangsung dalam jangka panjang. Proses maksudnya apa? Kalau zaman dulu mungkin Indonesia negara agraris, proporsi orang bertaninya lebih banyak daripada buruhnya. Sekarang mungkin sudah bergeser, petaninya sudah semakin dikit. Jadi begitu sepertinya. Strukturnya sudah makin berubah. Jadi kayak kampung saya di Bengkulu, di sebuah kota kecil di Bengkulu. Tadinya di sana tidak ada profesi pegawai karena kantor kecamatan nggak ada, kantor kelurahan nggak ada, kelurahan ada, kecamatan nggak ada. Jadi pegawai PNS belum ada di sana. Sekarang sudah ada kecamatan, sudah ada puskesmas. Jadi tiba-tiba sudah ada struktur pegawai. Tadinya pedagang dan petani. Terus sekarang tiba-tiba sudah ada pengojek sekarang. Tadinya nggak ada ojek, semuanya jalan kaki atau nggak naik angkot. Dan seperti itu. Ya. Dan pendapatan per kapita kita kemarin sudah pernah kita lihat, pendapatan per kapita kita sekarang sekitar 3.000 US dollar per orang. 3.000 US dollar itu berapa ya? Bukan, masih bab 1, belum. Belum bab 3, masih bab 1. Pendapatan per kapita kita ada yang tahu? Berapa? 3.000. 3.000 artinya kalau dikali 10.000 aja, sekarang sudah 13.000 ya. Hampir 14.000. 13.000 artinya sekitar 40 juta. Oke, PPT di-share, tenang aja dengan YouTube-nya. 40 juta bagi 12, berapa 40 juta bagi 12?
40 juta bagi 12, 2 juta, 3 juta, 3 juta setengah. Ya, begitulah. Jadi seharusnya kalau kita di Indonesia, kalau mau normal gajinya ya minimal 3 juta setengah lah. Kalau rata-rata orang Indonesia sekarang. Tapi masalahnya kan kita punya keluarga. Kalau saya punya istri sama anak 2, kalau saya mau rata-rata per kapita orang Indonesia, gaji saya minimal 3,5 kali 4. 3,5 kali 4 itu artinya 14 juta. Wah, 14 juta dapat ya? Kalau normal-normal aja nggak dapat dosen PNS. Padahal kita per kapitanya 3.000. Kalau saya sendiri lewat dari 3.000. Tapi kan saya ada istri sama anak 2. Jadi per orangnya harusnya 3,5 juta. Oke? Ada yang ditanya sampai sini? Jadi kita pertama melihat perkembangan ekonomi. Habis itu nanti pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu yang berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi. Oke. Kita lanjut ya. Jadi yang diingat pembangunan ekonomi ada proses perubahan struktur dan corak ekonomi agraris menjadi modern, ya, pendapatan per kapita yang naik dan berlangsung jangka panjang. Oke, kita lanjut. Ini kita di buku dia menuliskan pembangunan ekonomi menurut Rostow. Ini yang lahirnya Orde Baru siapa nih? Siapa yang lahirnya di bawah tahun 98? Rata-rata produk Orde Baru. Yang lahir tahun 70-an ada nggak? 70 sampai 90, 80. Kalau nggak ada 80 sampai 90 ada ya. Nah, ini dulu tenar ini di zaman Pak Harto. Mas, jadi dia pembangunan ekonomi dulu, ekonomi zaman Pak Harto mengikuti ini strateginya. Setiap masyarakat tradisional apa yang dilakukan, misalnya ke arah pembangunan irigasi segala macam, menunjang kebutuhan pokok, prasyarat lepas landas. Nah, kita sudah sampai di tahap ini sebenarnya kemarin itu tahun 98. Menuju tahap kematangan. Terus ada goro-goro tahun 98. Terus turun, tapi sekarang kayaknya masyarakat berkonsumsi tinggi. Indonesia sekarang ini. Buktinya daging harganya tinggi sekali ya sekarang ya katanya ya, 120 ribu rupiah. Kalau di NT berapa itu? 1 kilonya. 120 ribu 1 kilo sekitar 300 NT. Masih mahal sini ya. Sini satu cinnya berapa? Satu cin 270 ya. Satu cin daging. Daging kita masih lebih murah. Tapi sini kata teman-teman dibandingkan harga gajinya lebih murah sebagai proporsi dari gaji. Oke. Jadi ada masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas sudah
mendirikan beberapa industri. Jadi tahun 90 tuh kayaknya industri Indonesia tuh paling bagus dibandingkan ASEAN. Habis itu kita sudah menuju tahap lepas landas, kemandirian, ya datang ke Tiramaya. Oke, jadi seperti itu. Terus jatuh kita. Ada krismon. Jadi seperti itu. Kembali lagi, pembangunan ekonomi, perubahan struktur, pendapatan per kapita. Ya, ini teorinya. Masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Kalau sekarang masyarakat modern bisa diperdebatkan itu kebutuhan primer, sekunder, tersier, ya kan? Sekarang informasi mungkin menjadi kebutuhan primer mungkin. Zaman dulu pergi nggak bawa HP, santai-santai aja. Kalau sekarang keluar nggak bawa HP, rela pulang gitu. Seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Masyarakat modern, apalagi cirinya? Apalagi cirinya? Ada yang teman-teman semua yang saudaranya yang sudah nikah punya anak lebih dari 5? Ada nggak? Nah, itu juga katanya. Masyarakat modern cenderung lebih kecil jumlah anggotanya. Jadi orang tuanya dan anak 2. Jadi apa implikasinya? Rumahnya kecil-kecil, ya. Mobilnya juga kecil-kecil. Nggak seperti zaman dulu. Jadi seperti itu. Halo? Oke, suaranya masih kedengaran kok. Lanjut ya. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembangunan ekonomi. 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan dari pemerintah. Kalau kesehatan, alhamdulillah sudah ada BPJS, walaupun katanya tidak syar'i. Mudah-mudahan bisa dibenahi nanti. Keamanan gimana ya? Kalau keamanan, ya mudah-mudahan lebih baik. Mudah-mudahan lebih baik. Di Jakarta ada kartu pintar dipakai untuk karaoke. Kasihan sekali. Tapi itulah buktinya kalau pemerintah berniat untuk melakukan pembangunan ekonomi. Semuanya kalau zaman dulu cenderung kalau udah jadi pimpinan itu makin kaya, masyarakatnya biasa-biasa aja. Sekarang mungkin berlomba-lomba ya, Surabaya kayak apa, ada yang bagusnya, Risma ya kalau nggak salah ya. Terus wali kota Bandung juga katanya bagus juga. Belum daerah-daerah lain. Kalau semuanya berlomba-lomba untuk kebaikan, insya Allah bisa berpikir positif untuk bangsa kita. Memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Distribusi di Indonesia itu sangat susah. Ya perlu tantangan yang berat. Kenapa? Karena kita luas sekali, terdiri dari pulau-pulau.
Jadi mode transportasi distribusinya nggak bisa hanya mengandalkan kereta api, harus kombinasi darat dan kapal atau udara. Jadi seperti itu. 3. Memperluas kesempatan kerja. Cari kerja zaman dulu sama zaman sekarang lebih enakan dulu apa sekarang? Dulu lebih banyak, Pak. Wah, artinya masih PR itu bagi pemerintah kita. Memperbaiki kualitas pendidikan. Mudah-mudahan pendidikan kita makin baik dan makin murah. Jadi seperti itu. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan per kapita kita juga sudah semakin tinggi. Meningkatkan pemahaman dan tingkah laku masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai luhur, agama, sosial, dan kultural. Ya. Dan yang terakhir, memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Dah. Oke. Ya. Misalnya kebebasan dari sikap ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara lain, tetapi terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ATHG nih, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dulu kalau teman-teman ingat pelajaran PMP atau PSPB, ya ada nih. Kita harus mandiri. Ini susah ya. Semua masih impor. Ya orangnya kebanyakan kita nih. Orangnya. Jadinya kita saja impor. Padahal dulu zaman Pak Harto pernah swasembada ya. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk menciptakan pembangunan ekonomi, masyarakat haruslah bersedia berkorban, baik secara material maupun dalam bentuk lainnya. Mengutip pendapat Lewis, seperti juga berbagai hal lainnya, pertumbuhan ekonomi ada biayanya. Artinya, bahwa pembangunan ekonomi di samping memberi manfaat kepada masyarakat, masyarakat pun harus berkorban untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Pengorbanan tersebut merupakan berupa perombakan dari struktur ekonomi, mengembangkan teknologi, cara berpikir modern, meningkatkan jumlah tabungan, dan perubahan lain dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu juga harus dilakukan perubahan dalam bentuk berbagai aspek sosial, politik, dan kebudayaan. Jadi dosen saya kan orang Taiwan bercerita, zaman dulu Taiwan ini betul-betul miskin. Maksudnya dia sumber daya alam nggak punya, baru baru selesai dari kebangkrutan ekonomi, perang dunia. Terus negara berkata semuanya harus menabung. Kita dulu juga masih kalau kalian seumur dengan saya digiatkan Tabanas. Masih ingat gak ada Tabanas? Dan mereka tertib. Kita juga tertib. Kita kan pernah sampai tahapan hampir lepas landas kan, tapi kita nggak tahu itu terjadi krisis ekonomi terus semuanya.
Terus apa lagi pengorbanan yang dilakukan? Masih ingat nggak ada program program apa transmigrasi? Ya itu juga salah satunya dalam tujuan pembangunan ekonomi. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada kekurangan sumber daya atau kekurangan orang dengan skill tertentu. Mungkin orang di Jawa kemampuan mengolah lahannya lebih bagus kala itu mungkin. Sehingga di transmigrasi lebih ke pemerataan dan mungkin mengajarkan cara mengolah lahan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Intinya pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh unsur, tidak hanya dari pemerintah, juga dari masyarakat. Intinya seperti itu. Ada biayanya, ada pengorbanannya. Jadi seperti itu. Pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa. Tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga individu maupun masyarakat. Lupa. Nggak apa-apa. Berarti 97 aja. Iya. Ya. Bapakku nggak ada jawabannya. Iya, mereka jawabnya di sini nulis. Tapi nggak ada jawabannya pun. Apanya? Tapi nggak ada jawabannya. Ya nggak usah. Kan nggak tahu kayak gimana. Apanya? Apa tahu kayak gimana? Ini. Tahu, nanti kan mereka nulis. Teman-teman nulis. Dah, saya. Ya, bye-bye, Pak. Oke. Berapa jam lagi? 1 jam lagi. Nah. Itu tadi pembangunan ekonomi. Ya Yulia, kenapa ya? Ada yang mau ditanya? Nah, itu tadi pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus berubah strukturnya dari tradisional ke modern, ada pertumbuhan pendapatan per kapita dan berlangsung dalam waktu jangka panjang. Menurut Rosto ada tahapan-tahapannya. Oke, itu catat ya. Sekarang pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Perkembangan ini ditandai dengan kenaikan GDP. Gross Domestic Product. GDP suatu negara tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur perekonomian atau tidak. Ini yang penting. Seringkali negara itu dilihat rankingnya dari GDP. GDP Taiwan sama GDP Indonesia jauh lebih besar GDP mana? Coba cari ya. Jadi itu bedanya. GDP itu bahasa Inggris, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product. Bahasa Indonesianya PNB. Jadi ya. Oke, nanti di sana di berikutnya ada di
Di slide berikutnya ada GDP, GNP. GDP sama dengan PNB. Jadi pembangunan ekonomi, pertambahan GDP itu berimpact mengakibatkan perubahan struktur, per kapitanya naik, pokoknya kesejahteraannya naik. Itu pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan, yang dilihat hanya GDP aja. Oke. GDP, bahasa Inggris Gross Domestic Product. Bahasa Indonesianya PDB, Produk Domestik Bruto, yang dapat diartikan sebagai nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Nah, teman-teman BMI berkontribusi terhadap GDP Taiwan. Jadi yang kerja di pabrik itu kan menghasilkan produk tuh. Menghasilkan produk. Misalnya kerja di pabrik bumper, menghasilkan bumper. Yang kerja di kayak teman-teman di rumah tangga, menghasilkan jasa rumah tangga. Nah, semuanya itu menghasilkan GDP. Jadi semua orang yang bekerja di Taiwan menghasilkan produk, barang maupun jasa, itu dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi seperti itu. Itu GDP. GDP tidak mempertimbangkan kebangsaan perusahaan atau warga negara yang menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili di negara tersebut, baik pribumi maupun warga negara asing. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau GDP Indonesia, saya sama teman-teman dihitung nggak? Jawabannya enggak, karena kita sedang tidak di Indonesia. Terus kalau yang kita mau dihitung apa dong namanya? Namanya GNP, Gross National Product. Tapi itu nanti. GDP, kenaikan GDP itu adalah indikator pertumbuhan ekonomi. Tapi apakah pertumbuhan ekonomi menjamin adanya pembangunan ekonomi? Belum tentu. Pembangunan ekonomi harus kenaikan GDP yang berimpak mengakibatkan kenaikan kesejahteraan. Intinya gitulah kira-kira. Pertumbuhan ekonomi plus kesejahteraan itulah pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya dari kenaikan indikator yaitu GDP. Tuh, 4 lagi selesai kita. Kalau kita lihat di BPS, GDP itu ada GDP dengan harga berlaku dan GDP dengan harga konstan. Ada GDP nominal, ada GDP real. GDP nominal mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan harga yang berlaku di pasar pada tahun tersebut. GDP real mengukur nilai barang
dan jasa akhir dengan menggunakan harga yang tetap. Ini saya minta kalian merespon untuk memastikan kalian mengerti apa bedanya GDP nominal dengan GDP real. Kalau GDP nominal, harga yang dipakai adalah harga yang berlaku. GDP real yang dipakai adalah harga yang tetap. Misal, kita pakai perjanjian ya. Kalau Indonesia tahun berapa ya? Saya lupa, mungkin tahun 75 atau tahun berapa itu, saya lupa. Tapi dia harganya tetap terus. Kita pakai harga real pada tahun 2006. Produk realnya ini kan semuanya ya banyak banget. Tapi untuk memudahkan, anggaplah satu negara tuh isinya hanya ada apel dan jeruk. Apel dan jeruk aja. Kalau pakai harga tetap, selama 2006, harga apel kali jumlah apel tahun 2006. Harga jeruk kali jumlah jeruk tahun 2006. Tahun 2007, harga apel dari jumlah apel 2007. Harga jeruk 2006 kali jumlah jeruk tahun 2007. Itu juga tahun 2008. Sehingga kalau harganya tetap, perubahan GDP itu betul-betul menunjukkan perubahan jumlah produk. Kenapa disebut GDP real? Sedangkan GDP nominal, karena harganya yang berlaku, ini harga apel tahun 2007 beda dengan harga apel 2006. Beda dengan harga apel 2008. Sehingga GDP yang di sini adalah nominal atau nilai uang yang ada di pasaran. Jadi kita tidak tahu ini perubahan GDP ini karena perubahan jumlah produknya atau perubahan dari harga. Tapi real nominalnya ya seperti itulah. Dua-duanya dibutuhkan untuk pertimbangan pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lebih ekstrim lagi, taruhlah satu bangsa itu isinya hanya apel aja. 2000 harga apelnya sama terus, artinya perubahan GDP kita kan hanya bergantung dari jumlah apelnya aja kan. Jumlah apel 2006, jumlah apel 2007, dan jumlah apel 2008. Jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Audio video quality poor. Lanjut. Oke. Nah, iya. Ntar dulu ya, Kim. Kita apa? Iya. Itu
Sebentar. Anak saya lagi datang. Kan ada yang sebesar, tapi gurunya, Gurunya, bukan anaknya. anaknya ya. Bukan anaknya, itu suaminya. Suaminya. Gurunya. Ini seperti hitung bunga majemuk bank. Sudah belajar belum? Sudah belajar belum? Gurunya belum. Apa? Sudah, Papa. Kenapa aku tidak mau tulis-tulis? Nah, PD 2003 sama dengan 1000. Apa maksudnya, Papa? 2000? Oke. Papa lagi ngobrol ya? Ya. Oh. Nah, kalau dia hanya berbeda 1 tahun, menghitung pertumbuhan ekonomi gimana caranya? Diketahui PDB 2013 1000 misalnya, PDB 2014 1100. Ada yang bisa gitu? Berapa pertumbuhan ekonominya, persentasenya? Ada yang bisa? Caranya, jawabnya adalah 1100 dikurangi 1000 dibagi 1000 sama dengan 10%. Udah dan Papa lagi ngajar. Jadi sekarang dikurangi tahun lalu dibagi tahun lalu. Nah, sekarang. Tapi bagaimana kalau datanya multi year? Rumusnya yang ada di sini multi year. PDBT sama dengan PDB 0 plus 1 plus R pangkat I. Nah, ini kalau teman-teman semua sudah pernah belajar bunga majemuk, misalnya. Dua tahun kan? 2 tahun. Wah. Halo. Halo.
Ada yang bisa ngerjain ini? Langsung kita masukin rumus ini aja. Bunga majemuk itu PDBT sama dengan PDB 0 1 plus R pangkat T. Sehingga di sini 1150 sama dengan 1000 kali 1 tambah R, itu yang ditanya, pangkat 2. Pindah ruas 1150 bagi 1000 sama dengan 1 plus R pangkat 2. 1150 dibagi 1000 itu sama dengan 1,15. 1,15 sama dengan 1 tambah R pangkat 2. Gimana? Karena ini kuadrat, sebelah kanan kuadrat, maka sebelah kiri harus diakar untuk menghilangkan kuadratnya. Jadi akar 2 1,15 sama dengan 1 plus R. 1 plus R. Nanti kalau pada pertemuan di darat, nanti saya ajarin gimana caranya menghitung akar 1,15 bagi yang belum bisa. Ya. 1,15 diakar, kita pakai kalkulator. Akar belum, baru saya. Jam lagi. Tadi kata Papa jam 9 1 jam lagi. Jam 8 1 jam lagi sudah jam 9 nih Pak. Lagi Pak. 1,82. 1,82. Coba saya cek dulu. Salah itu. Satu koma 15. Nah, ini dia. 1,072. 1,072. 1,072 2 sama dengan 1 tambah R. Pindah ruas, R sama dengan 1
1,072 minus 1 sama dengan R. Jadi R sama dengan 0,072. R sama dengan 0,072. R sama dengan 7,2%. Ya. Tuh, pemanfaatan rumus yang itu, pembangunan dan pertumbuhan, menghitung GDP. Jadi kalau diketahui PDB 1 tahun, gampang. Tahun sekarang kurangi tahun awal dibagi tahun awal. Tapi kalau dia multi year, pakai rumus bunga majemuk. Jadi seperti ini. Oke, nggak masalah. Jadi PR-nya yang sekarang untuk latihan aja. Satu, cari GDP Indonesia 2014. Bandingkan dengan GDP negara ASEAN bebas. Setiap orang boleh beda-beda. Jangan 2014 lah. Yang datanya pasti ada 2013. 2013. Oke. Hitung 2, hitung pertumbuhan ekonomi bila diketahui A. Yang B, ya, itu PR-nya. Kalian boleh nanya, ngerjainnya sama saya boleh, silahkan. Tapi ini PR-nya. Dikirim ke messenger aja juga nggak apa-apa. Oke? Udah dicatat?
Pakai cara yang ini. Yang A, yang A itu pakai yang ini. Yang B, cara yang ini. Yang ini. Slide-nya nanti saya share. Slide-nya nanti saya share. Iya, betul. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi hanya GDP aja. Kalau pembangunan ekonomi, orangnya, masyarakatnya juga harus berubah. Harus makin baik, makin sejahtera. Itu aja intinya kuliah kita hari ini. Oke, saya lanjut ya. Lanjut nggak? PR-nya udah dicatat? Catat lagi ya. Itu rumusnya. Ini caranya. Oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Barang modal. Mesin-mesin. Ya, mesin-mesin. Indonesia barang modalnya banyak atau sedikit? Banyak, tapi kurang banyak. Karena kita bangsa yang besar, seharusnya lebih banyak lagi. Teknologi, nah ini kita ketinggalan. Jadi dosen saya itu dia juga penjual mesin, dia sampai rela ke Jerman untuk belajar dan beli. Guru saya di UNJ belajar buat bakmi, harus beli resep bakmi sekitar 1 miliar katanya. Bakmi Langgara itu kalau. Teknologi kita masih belajar, yang mudah-mudahan siapapun yang belajar punya kesempatan belajar teknologi dalam hal apapun bisa menularkan di Indonesia. Yang gampang-gampang aja lah. Teknologi teh di Taiwan jauh lebih bagus kan daripada Indonesia. Ada apa aja, Hongcha, Lucha, Olongcha, apa tuh, Caca, Maica. Itu aja teknologi teh itu kita bawa ke Indonesia mungkin bisa jadi peluang itu. Itu dari teh aja, belum yang lain-lainnya. Tenaga kerja kita banyak, tapi yang punya kualifikasi banyak apa dikit? Nah, itu juga masih tanda tanya. Barang modal kurang banyak, teknologi kurang canggih, tenaga kerja kurang kualitas, sumber daya alam banyak banget. Manajemen masih kurang bagus. Kewirausahaan ini kita masih belajar. Informasi masih tumbuh. Menderita sekali jadi orang Indonesia, apa-apa belum ada. Tapi justru itu jadi peluang kita untuk bisa melakukan apapun. Kontribusi kita masih sangat dibutuhkan untuk mengembangkan semua ini. Misalnya jadi orang Taiwan, informasi yang bekerja di bidang informasi sudah banyak. Jadi perannya paling di sekitar sini. Nah, kalau kita
Ini semua masih terbuka lebar untuk kita semua. Ini jadi peluang. Tantangan jadi peluang. Jadi seperti itu. Termasuk untuk saya. Mudah-mudahan kita pulang ke Indonesia, bisa berkontribusi dalam salah satu dari ini. Syukur-syukur bisa kontribusi di semua bidang. Oke. Teori pertumbuhan ekonomi terakhir, ada 4 teori. Ini diingat-ingat. Mungkin keluar di UN. Jadi yang keluar di UN tadi GDP, teori-teori ini, dan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan. Kalau teori klasik menekankan pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional. Skumter, usahawan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Ini usahawan yang melakukan inovasi dan investasi. Faktor-faktor produksi, usahawan dan investasi. Harrod Domar, investasi dan permintaan konsumsi. Dan neoklasik, teknologi. Neoklasik, klasik faktor produksi, neoklasik teknologi, usahawan inovasi dan investasi, dan ini peranan investasi. Dah, itu kuliah kita hari ini. Ada yang ditanya? Boleh nanya dalam hal apapun. Cari tahu sama-sama. Bagi yang ada keperluan silahkan bisa meninggalkan, nggak masalah. Tapi kuliah saya sudah cukup sampai sini. Pak, tanya PR-nya ya nggak boleh. Tapi caranya boleh. Ada yang punya ide cara ngerjain PR nomor 2A? Gimana itu nomor 2A? Nanti saya share lagi aja deh. Mbak, nanti saya share lagi aja. Ada. Ada. Di modul di halaman ini, Mbak. Di modul yang dibagikan sama Pak itu panitia pusat itu di halaman oh iya, iya. Ketenaga kerjaan. Halaman 9.
Halaman 9. Modulnya yang karangan ini kan? Dewi Kusumawardani. Benar kan? Dewi Kusumawardani, betul nggak? Dewi Kusumawardani. Di halaman 9 rumusnya. Nanti saya uploadkan PPT-nya, modul yang saya pakai. Mungkin ada yang beberapa yang belum punya atau gimana. Tapi besar kali bisa nggak ya? Nggak tahu. Termasuk YouTube-nya. Oke. Udah gitu aja ya kayaknya. Ada yang ditanya lagi? PR yang kemarin belum saya periksa semua. Nanti saya kasih komentar per orang. Ya. Kalau nggak ada, saya akhiri aja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.